Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh merupakan kebahagiaan perjumpaan kita hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, ketika tanah Batak pada zaman terdahulu masih dikuasai kegelapan, kehidupan tergantung pada siapa yang kuat, dia yang jadi penguasa. Seluruh hukum dan aturan tergantung kepada siapa yang kuat dan itulah menjadi pemenang. Akibatnya adalah perkelahian dan permusuhan seakan sudah menjadi kebiasaan. Kekacauan dan perang antar kampung sering terjadi. Perbudakan dan penganiayaan adalah hal-hal yang lumrah. Barulah ketika Injil mulai masuk, kegelapan mulai diterangi, kekacauan mulai mereda, perkelahian dan permusuhan pelan-pelan tidak lagi terjadi. Itulah makna yang diucapkan Yesus ketika dia berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Saudara-saudara, inilah kata-kata Yesus kepada orang banyak yang mengikutinya. Karena di mana Yesus hadir pasti di sana ada orang banyak. Kenapa? Pada zaman itu keadaan orang Yahudi sedang berada dalam kungkungan hukum yang diberlakukan dengan sangat ketat, yang datang dari para pemimpin agama yang memberlakukan hukum Taurat yang pada proses pelaksanaannya sangat berat. Lalu kemudian datang lagi aturan dari pihak penguasa yaitu Roma yang semakin membuat masyarakat seakan ditekan dan dipermainkan seenaknya. Nah, ketika Yesus datang dengan membawa sebuah ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran sebelumnya, di mana Yesus memberi pemahaman yang baru yang sangat melegakan, membebaskan dan memerdekakan. Sebelum Yesus datang, orang-orang seakan terjebak dalam pusaran yang tidak jelas, terbelenggu dalam pemahaman yang keliru, terseret dalam perilaku yang penuh kepura-puraan. Saudara-saudara, inilah yang dibuka Yesus. Orang-orang dibangunkan untuk sadar dari tidurnya. Yesus membuka mata setiap orang bagaimana hidup sebenarnya. Bukan bagaimana melakukan hukum, tetapi bagaimana hukum dan aturan dipakai untuk melakukan perbuatan yang memancarkan cinta kasih. Sebab banyak hukum dan aturan justru mempersulit keadaan, bukan untuk mempermudah. Inilah yang dirancang para ahli Taurat Yahudi yang membuat orang terpecah dan terbelah seturut pemahaman dan pengertian mereka. Tuhan memang memberi hukum dan firman-Nya, tetapi manusia membuat penafsiran yang justru mengaburkan makna dari maksud Tuhan. Betapa hukum dilakukan atas nama Tuhan, tetapi pelaksanaan justru mengingkari Tuhan. Tuhan menuntut agar hidup suci, tetapi manusia membuat aturan yang menjadi pengkotak-kotakan. Akhirnya orang-orang seakan berjalan dalam ruang gelap dan dalam ketidakpastian. Semua serba absurd, samar-samar. Di tengah situasi seperti itulah Yesus mengatakan firman-Nya hari ini bahwa Dialah terang, Dialah yang membuka tabir kegelapan. Apa artinya semua ini? Yesus mau katakan bahwa di dalam Dia arah dan tujuan hidup pasti, sebab Dialah Gembala Agung, Dialah Sang Pembela, Dialah Kepala. Artinya dalam Yesus seluruh kehidupan dimaknai, tidak asal jadi, tetapi harus berarti. Dalam Yesus tidak ada lagi perhambaan, kejahatan dan kepura-puraan. Namun yang terjadi adalah kehidupan yang penuh cinta kasih, persaudaraan yang baik, hubungan yang saling membangun dan saling mendukung. Tidak ada lagi tuan dan hamba. Tidak ada lagi orang berdosa dan tidak berdosa, karena semuanya adalah anugerah.
Saudara-saudara yang kekasih, hari ini gereja kita HKBP berumur 162 tahun. Itu artinya mulai tahun 1861 tanah Batak sudah dibuka tabir kegelapan dan masuk kepada terang. Sebelum Injil datang, kehidupan orang Batak masih dikuasai kegelapan dalam bentuk animisme, okultisme, dan sinkritisme. Keadaan itu diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan dangkalnya pemahaman, sempitnya wawasan, dan pada gilirannya berakibat pada rendahnya pemaknaan hidup. Tetapi ketika Injil datang, tabir kegelapan disingkap, kebodohan dibenahi, dan semua ini membuahkan hasil yang bisa kita lihat sekarang. Harus kita akui bahwa terang Yesus membawa kita kepada dunia yang lebih luas, wawasan dan pemahaman yang luas, dan dampaknya terlihat dari pemaknaan hidup. Perjuangan kita sekarang ini bagaimana terang itu memasuki ruang teknologi, ruang perubahan, ruang digitalisasi, agar semua dapat berjalan dengan terang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.